Perkenalkan, nama saya Aprinike Yuliana Kamengmau. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Prodi Psikologi, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian psikometri, latar belakang tujuan psikometri, atribut atau variabel psikologi, karakteristik pengukuran, karakteristik jenis-jenis variabel, pengertian tes psikologi, jenis-jenis tes psikologi, pengertian variabel, variabel laten dan variabel manifest, dan pengukuran variabel laten, pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio, dan teori tes klasik. Yang pertama, pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang dari psikologi yang berkaitan dengan pengukuran aspek-aspek psikologis seperti kemampuan, kepribadian, sifat, dan kecerdasan. Secara etimologis, istilah psikometri ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu psyche, jiwa, dan metron, ukuran, yang berarti mengukur jiwa. Yang berikut latar belakang tujuan psikologi. Latar belakang tujuan psikologi adalah untuk memahami perilaku dan proses mental seseorang serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan tes psikologi meliputi mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengubah atau mengendalikan perilaku. Yang pertama, memahami perilaku dan proses mental manusia. Memahami perilaku dan proses mental manusia itu mempelajari bagaimana berbagai aspek perilaku manusia itu seperti persepsi, kognitif, emosi, kepribadian, dan hubungan interpersonal. Pemahaman ini penting untuk memahami mengapa seseorang ini bertindak atau merasa seperti yang dia alaminya. Yang berikut, tujuan utama psikologi meliputi mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengubah atau mengendalikan perilaku. Itu menjelaskan apa yang terjadi dalam berperilaku atau proses mental. Yang berikut, menjelaskan. Menjelaskan ini menentukan mengapa perilaku atau proses mental itu terjadi. Yang berikut, memprediksi. Memprediksi ini mengidentifikasi kemungkinan perilaku atau proses mental di masa depan dan mengubah atau mengendalikan perilaku. Mengubah atau mengendalikan perilaku yaitu mengaplikasikan pengetahuan psikologi untuk mengubah atau mengendalikan perilaku atau proses mental seseorang. Yang berikut, atribut atau variabel psikologi. Atribut atau variabel psikologi adalah karakteristik atau sifat mental yang dimiliki oleh individu yang dapat diukur dan digunakan dalam penelitian psikologi. Atribut ini bisa berupa kemampuan kognitif, emosi, berperilaku, atau karakteristik lain yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Berikut adalah beberapa contoh atribut atau variabel psikologi. Kemampuan kognitif, itu kemampuan kognitif seperti kecerdasan, daya ingat, perhatian, dan memecahkan masalah. Emosi itu seperti kebahagiaan, kemarahan, kecemasan, dan depresi. Yang berikut, perilaku. Perilaku itu seperti agresivitas, kecenderungan untuk berinteraksi sosial, dan gaya hidup. Dan minat. Minat ini seperti minat terhadap bidang tertentu seperti seni, olahraga, atau sains.
Berikut nilai. Nilai ini seperti nilai moral, nilai sosial, dan nilai setiap individu. Atribut-atribut psikologi ini dapat diukur menggunakan berbagai metode, yaitu seperti tes psikologi, kuesioner, observasi perilaku, dan wawancara. Pengukuran ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana atribut-atribut ini saling berhubungan dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku dan pengalaman manusia. Contoh penggunaan atribut psikologi yaitu penelitian tentang kepribadian. Para peneliti dapat menggunakan tes psikologi untuk mengukur tingkat ekstraversi dan neurotisme pada kelompok tertentu dan melihat bagaimana perbedaan ini mempengaruhi perilaku mereka, seperti kecenderungan untuk terlibat dan interaksi sosial atau kecenderungan untuk mengalami kecemasan. Berikut penelitian tentang kecerdasan. Para peneliti dapat menggunakan tes kecerdasan untuk mengukur kemampuan kognitif individu dan melihat bagaimana kecerdasan mempengaruhi prestasi akademik atau kinerja di tempat kerja. Berikut peneliti tentang emosi. Peneliti tentang emosi ini para peneliti dapat menggunakan kuesioner atau skala emosi untuk mengukur tingkat kecemasan atau depresi pada kelompok tertentu dan melihat bagaimana emosi ini mempengaruhi kesehatan mental atau perilaku sosial mereka. Berikut karakteristik pengukuran. Karakteristik pengukuran psikologi mencakup berbagai aspek penting, yaitu yang pertama, pengukuran psikologi melibatkan perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Yang kedua, hasil pengukuran dinyatakan secara kuantitatif, dan yang ketiga, hasil tersebut bersifat deskriptif. Selain itu, pengukuran psikologi juga menekankan pada karakteristik psikometri, yaitu seperti reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran item, dan daya diskriminasi item. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang karakteristik pengukuran psikologi. Yang pertama, perbandingan atribut dan alat ukur. Pengukuran psikologi ini bertujuan untuk mengukur atribut psikologi individu seperti kemampuan kognitif, kepribadian, atau motivasi. Atribut ini dibandingkan dengan alat ukur yang dirancang untuk mengukur seperti tes kuesioner, atau skala. Yang berikut hasil kuantitatif. Hasil pengukuran psikologi ini dinyatakan dalam bentuk angka atau skor yang memungkinkan untuk melakukan analisis statistik dan membandingkan antara individu dan suatu kelompok. Yang berikut karakteristik jenis-jenis variabel, yaitu yang pertama ada variabel bebas atau independen variabel. Variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain dalam penelitian. Yang kedua adalah variabel terikat, independen variabel. Variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang ketiga ada variabel X dan variabel Y. Yang berikut ada variabel kontrol. Kontrol variabel adalah variabel yang dapat dijaga agar tetap konstan agar pengaruh variabel bebas pada variabel terikat itu tidak terganggu oleh faktor lain. Yang berikut ada variabel moderat. Variabel moderat atau variabel yang memodifikasi atau memperkuat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang berikut ada variabel intervening. Variabel intervening yaitu variabel yang berada di antara variabel bebas dan variabel terikat
dan mempengaruhi hubungan keduanya, tetapi tidak dapat diukur secara langsung. Jenis-jenis variabel ini ada 4, itu variabel bebas, variabel terikat, variabel X, dan variabel Y. Tambah ini. Yang berikut saya akan menjelaskan pengertian tes psikologi. Tes psikologi adalah suatu cara untuk mengukur dan mengevaluasi fungsi psikologis seseorang, yaitu seperti kemampuan kognitif, kepribadian, kecenderungan emosional, dan perilaku. Tes psikologi ini, jenis-jenis tes psikologi. Tes psikologi ini memiliki berbagai jenis, diantaranya itu ada tes kecerdasan, tes kepribadian, tes kemampuan kognitif, dan tes proyektif, ada juga tes minat karir. Yang pertama, tes kecerdasan. Tes kecerdasan. Tes kecerdasan yaitu menilai kemampuan kognitif seseorang, seperti kemampuan berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan memahami konsep. Yang berikut, tes kepribadian. Tes kepribadian ini untuk mengevaluasi sifat-sifat kepribadian seseorang, yaitu seperti temperamen, gaya berpikir, dan berperilaku. Yang berikut ada tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif ini untuk menilai kemampuan berpikir seseorang dan memproses informasi seseorang. Yaitu seperti contohnya logika, tes aritmatika, dan verbal. Yang berikut tes proyektif. Tes proyektif ini itu menggunakan gambar atau stimuli ambigu untuk mengungkap perasaan dan pikiran seseorang. Yang berikut ada tes minat karir. Tes minat karir ini membantu seseorang untuk memahami minat dan bakatnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Yang berikut saya akan menjelaskan pengertian variabel. Variabel adalah sesuatu yang dapat berubah atau bervariasi. Yang berikut, variabel laten, variabel manifest, dan pengukuran variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, sedangkan variabel manifest adalah variabel yang dapat diukur secara langsung. Variabel laten ini diukur melalui variabel manifest yang ditetapkan secara indikator dan analisis statistik seperti analisis faktor atau pemodelan. Persamaan struktural digunakan untuk menyimpulkan dan menilai variabel laten. Berikut pengukuran variabel laten, yaitu yang pertama menentukan indikator. Pilih variabel manifest yang dianggap relevan dan dapat mewakili variabel laten yang dapat diukur. Yang berikut pengumpulan data. Pengumpulan data ini kumpulkan data dari variabel manifest melalui metode pengumpulan data seperti kuesioner, observasi, atau pengukuran langsung. Yang ketiga ada analisis data. Analisis data ini digunakan teknik statistik seperti analisis faktor atau pemodelan persamaan struktural untuk menganalisis hubungan antara variabel manifest dan variabel laten, untuk menganalisis hubungan antara variabel manifest dan variabel laten, dan untuk mengumpulkan dan untuk menyimpulkan nilai variabel laten. Yang keempat ada interpretasi. Interpretasi adalah itu untuk hasil analisis
Ini untuk memahami hubungan antara variabel laten dan variabel manifest serta mengimplikasikan untuk penilaian atau aplikasi praktis. Berikut pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini merupakan jenis-jenis skala dalam statistika. Yang pertama, skala nominal. Ciri-cirinya kategori atau label tanpa ukuran, fungsi. Dia memiliki fungsi, yaitu fungsi mengklasifikasikan data ke dalam kelompok-kelompok. Contohnya, jenis kelamin, laki-laki dalam satu kelompok, perempuan dalam satu kelompok. Yang berikut warna, mengelompokkan warna biru, warna hijau, atau warna kuning. Dan yang berikut, catatan ini tidak bisa dilakukan observasi matematis, hanya bisa dihitung frekuensinya saja. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal ini ciri-cirinya data memiliki ukuran, tapi jarak antar data tidak diketahui atau tidak sama. Fungsinya mengurutkan data berdasarkan ketingkatan atau peringkat. Contohnya kayak peringkat lomba juara 1, juara 2, atau juara 3, dan tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan itu sangat puas, tidak puas, atau netral, tidak puas, atau sangat tidak puas. Catatan bisa dibandingkan lebih besar atau kecil, tapi tidak bisa dihitung selisihnya secara akurat. Yang ketiga, ada skala interval. Cirinya, data memiliki urutan dan jarak antar data sama, tapi tidak memiliki nol mutlak. Fungsi mengukur perbedaan antara nilai. Contoh, suhu dalam Celsius atau Fahrenheit. Itu tahun-tahun, misalnya tahun 1900 atau 2025, 2024. Catatan, bisa dilakukan penjumlahan atau pengurangan, tapi tidak bisa dikalikan atau dibagikan secara bermakna. Yang keempat ada skala rasio. Skala rasio ini memiliki ciri, yaitu ciri seperti interval, tetapi memiliki nol mutlak. Nol berarti tidak ada. Fungsi mengukur dan membandingkan secara proporsional. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, penghasilan, usia, jarak, waktu. Berat badan menjadi kilogram, tinggi badan sentimeter, penghasilan tahun, dan waktu atau detik. Yang berikut, teori tes klasik. Teori tes klasik ini adalah salah satu pendekatan dasar dalam pengukuran psikometrik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas atau suatu alat tes seperti tes psikologi, ujian pendidikan, atau instrumen survei. Dalam teori ini, skor tes seseorang X dianggap terdiri dari dua komponen. X sama dengan T tambah E. X itu skor yang diperoleh atau observed score. T itu skor sejati, yaitu kemampuan sebenarnya, dan E itu kesalahan pengukuran. Yang kedua, asumsi dasar teori tes klasik. Skor sejati T adalah rata-rata jika seorang mengerjakan tes yang sama sekali berkali-kali dalam kondisi ideal. Kesalahan itu E bersifat acak dan memiliki nilai rata-rata 0. Itu tidak ada korelasi antara skor sejati dan kesalahan pengukuran. Kesalahan satu orang tidak mempengaruhi kesalahan orang lain. Kesalahan satu orang ini dia tidak mempengaruhi kesalahan orang lain.
Yang ketiga, reliabilitas dalam CTT. Reliabilitas adalah sejauh mana tes memberikan hasil yang konstan. Yaitu dalam CTT, reliabilitas dapat dihitung dengan R(x((x) pangkat 1 sama dengan var dalam kurung T garing var dalam kurung X atau variabel. Nilai reliabilitas berkisar dari 0 hingga 1. Semakin dekat 1, semakin kecil kesalahan pengukuran dan semakin andal tes tersebut. Yang keempat adalah kelebihan CTT. Sederhana dan mudah digunakan, tidak memerlukan perangkat lunak kompleks, banyak digunakan dalam pengembangan tes di pendidikan atau psikologi. Yang kelima ada keterbatasan CTT. Estimasi skor sejati bergantung pada tes yang digunakan, bukan pada kemampuan individu. Parameter item, misalnya tingkat kesulitan itu tergantung pada populasi peserta tes dan tidak memperhitungkan informasi dari tiap butir. Soal secara detail seperti dalam teori respon butir atau IRT. Ini saja penjelasan dari saya. Terima kasih.